Angin menderu, meniup jubah Dewa Perang Ares menjadi suara berburu. Dia melihat orang-orang percaya di bawah, dan sentuhan terakhir keengganan di matanya menghilang. Hari ini, tujuan kita hanya satu, dan itu adalah untuk menguji detail pria berjubah hitam itu. Sebagai dewa Anda, saya minta maaf karena saya tidak dapat melindungi keselamatan Anda saat ini. Setelah hari ini, saya adalah Dewa Perang Ares, bukan lagi dewa yang tinggi. Hari ini, tolong biarkan saya menjadi salah satu dari Anda, bersama-sama berjuang di medan perang. Pertempuran hari ini akan diperintahkan oleh Lord Feng, dan aku juga akan mengikuti pengiriman Lord Feng dan bertarung sampai akhir bersamamu. Para pengikut Dewa Perang memandang Ares, Dewa Perang, dengan tidak percaya, dan menyaksikannya berjalan menuruni reruntuhan lebih dari 10 meter dan mendatangi mereka. Berdiri 3 langkah di depan orang-orang percaya, Ares, Dewa Perang, mengenakan helm yang dijepit di bawah lengannya. Berbalik, membelakangi semua orang, dengan tombak di tangannya. Tinggalkan saja orang-orang percaya ini dengan punggung yang kokoh dan dapat diandalkan. Wow! Ada suara gesekan baju besi, dan di belakang Dewa Perang Ares, semua orang berlutut. Hanya tombak panjang di tangan mereka yang berdiri dengan ketekunan. Qin Yichan berjalan ke tepi platform batu dan melihat orang-orang di bawah. Pertempuran hari ini, mungkin tidak ada dari kita yang bisa kembali hidup-hidup, atau mungkin kita bisa kembali dengan kemenangan. Kunci untuk memutuskan masalah ini bukan dengan kita, tetapi dengan kekuatan yang telah lama tersembunyi. Dan lihat bagaimana mereka bisa menghargai kita. Melihat murid Dewa Perang yang tampak heran di bawah, Qin Yichan meningkatkan nada suaranya. Aku di sini bukan untuk menakut-nakuti. Yang ingin kukatakan padamu bukanlah hal sepele ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa jika lawan kita memandang rendah kita, mari kita hancurkan formasi mereka, potong kepala mereka yang sombong, biarkan mereka melihat, dan membenci akhir kita. Jika lawan memberi kita situasi fana. Qin Yichan berhenti dan melihat orang-orang yang diam di tempat kejadian, dan memandang orang-orang percaya yang tidak bertarung dengan keinginan untuk mati. Jika lawan memberi kita situasi fana, bagaimana kamu memilih? Aku ingin memeluk kepalaku, menunggu untuk dimakan, dan menginjak-injak tanah reputasi kuil suci perang. Aku masih harus mengikuti Dewa Perang Ares dan memberikan hidupku. Kehormatan pertempuran Aula Suci adalah hasil dari banyak orang yang bertarung dengan nyawa dan darah mereka. Sekarang, giliranmu untuk mempertahankannya. Kamu bisa melakukan pekerjaan dengan baik, bahkan jika kamu mati, kamu harus bertekad untuk mempertahankan kehormatan God of War. Ada saat hening, dan raungan bergema ke segala arah. Aku bersedia menunggu. Dalam kegelapan, para penganut kuil suci Zan berangkat dengan tenang. Di garis depan semua orang adalah Dewa Perang Ares. Di belakangnya, ada banyak pengikut God of War. Tidak ada momentum yang sengit, tidak ada niat membunuh yang mengerikan, yang mereka miliki hanyalah tekad. Tekad untuk mempertahankan martabat God of War bahkan jika dia mati. Melihat semua orang menghilang dari pandangannya, Qin Yichan berbalik dan menatap Zhao Wuling. Sisanya terserah padamu. Ingat beberapa Taoisme yang baru saja saya ajarkan kepada Anda. Apakah itu berguna atau tidak, Anda harus mencobanya lagi. Zhao Wuling ragu-ragu dan mencoba berbicara dengan Qin Yichan. Tuan Guangzhou, jika metode ini berguna, apakah Anda benar-benar ingin memberikannya kepada Dewa Perang Ares? Menurut pendapat saya, metode ini lebih baik untuk tinggal di kuil Master Cahaya. Qin Yichan tiba-tiba berbalik untuk menatapnya, dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak punya rencana untuk melarikan diri? Zhao Wuling tertegun sejenak, dan tiba-tiba terbangun. Dimengerti. Aku pergi sekarang. Di mata Qin Yichan, tidak pernah ada musuh abadi, hanya teman sementara. Ares, Dewa Perang, sekarang menjadi manusia alat yang sangat baik. Dapat membantu diri sendiri menguji kekuatan dan fondasi kekuatan ini. Tetapi pada saat yang sama, Qin Yichan tidak membiarkan Dewa Perang Ares melakukan apapun dengan sia-sia. Dia memberi Anda kesempatan kepada Ares untuk memecahkan permainan. Bagaimanapun, metode kepergian Qin Yichan sederhana dan kasar. Dia dan Zhao Wuling hanya 2 orang, dan mereka sangat nyaman untuk bertindak. Namun, ada banyak orang di pihak Ares, Dewa Perang, dan itu adalah tidak sulit bagi raksasa seperti itu untuk bertindak seperti dia dan Zhao Wuling. Menyebutkan, Ares, Dewa Perang, hanya bisa melawan, dan hanya bisa mengandalkan taktik jujur Qin Yichan untuk membiarkan orang-orang percaya dari Aula Suci Perang berperang lagi. Mereka hanya bisa berjuang untuk hidup mereka. Di sebuah bukit di mana guntur samar-samar muncul, ada banyak kekacauan. Di antara bebatuan, sebuah istana berdiri di atas bukit. Ada banyak orang yang berpatroli bola-bali di atasnya. Ini adalah lawan dari God of War Ares di bidang bintang ini. Orang kuat, yang telah menguasai bidang bintang ini. Kekuatan mereka tidak sekuat itu. Yang terkuat hanya setara dengan kekuatan kuil 12 Cavaliers. Tanpa berkat kekuatan iman, tidak ada Tuhan yang bisa lahir di antara mereka. Ares, Dewa Perang, melambai.
Mendekatlah. Orang-orang percaya di bait suci bergerak maju. Hanya saja tenaga yang digunakan untuk menyerang kuil suci sudah sangat langka. Bahkan tidak 1/10 dari tenaga kerja pada saat keberangkatan. Alasan mengapa Ares, Dewa Perang, muncul di medan perang ini adalah karena seseorang menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Dan yang lainnya adalah karena tanpa dia, dengan sedikit tenaga, mustahil untuk menghancurkan gunung ini. Para penganut kuil dalam kegelapan berangkat dengan tenang. Dalam jarak ratusan mil di luar puncak gunung. Orang-orang percaya di aula suci pertempuran terdiri dari 3 orang sebagai satu tim, berjaga-jaga terhadap pria berjubah hitam yang mungkin muncul kapan saja. Mereka sudah memegang keyakinan bahwa mereka akan mati, selama pria berjubah hitam dan kabut hitam muncul. Bahkan jika mereka mati-mati-matian, mereka akan mengirimkan berita. Mereka tahu bahwa ini menggunakan hidup mereka untuk melaporkan posisi musuh kepada Ares, Dewa Perang. Semua orang menahan napas. Tidak hanya memperhatikan situasinya sendiri, tetapi juga memperhatikan lokasi teman-temannya. Selama orang-orang berjubah hitam muncul, inilah saatnya bagi mereka untuk memperjuangkan hidup mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunda waktu, karena Tuan Feng berkata, dia masih memiliki kartu hall. Selama kartu hall muncul, sudah saatnya mereka mengungkap misteri kabut hitam. Di atas gurun, Qin Yichen memegangi punggungnya dan berdiri secara terbuka di padang pasir. Dia terkekeh acuh tak acuh saat dia melihat kabut hitam yang lewat di atas kepalanya. Tentu saja. Terakhir kali dia menemukan kabut hitam di luar bidang bintang, Qin Yichen memperhatikan keanehannya. Sebelum dia melancarkan serangan balik, kabut hitam sepertinya tidak menemukannya. Bukan untuk mengepung dan menekannya. Itu lebih seperti menerobos kabut hitam secara tidak sengaja. Melihat bahwa daerah sekitarnya diselimuti oleh kabut hitam, Qin Yichen diam-diam mengoperasikan Taoisme untuk melindungi organ vitalnya. Melangkah keluar dalam satu langkah, dan menuju kabut hitam yang mengerikan. Bahkan jika dia telah melihat makhluk-makhluk aneh yang diselimuti oleh kabut hitam, dia mengeluarkan ratapan yang menyakitkan, dan kemudian ditelan. Dia tidak bergeming sama sekali. Sudah dekat, sampai kabut hitam. Qin Yichen masuk. Biarkan aku melihat warna aslimu.